Halo semuanya, kembali lagi di video penjelasan materi teori-teori kedaulatan negara. Kali ini di video part kedua. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan yang telah dijelaskan oleh rekan saya Skarningsih di part video sebelumnya. Di video part yang kedua ini saya akan menjelaskan mengenai teori kedaulatan negara dan teori kedaulatan hukum. Langsung saja. Teori yang selanjutnya adalah teori kedaulatan negara. Dari para penganut teori kedaulatan negara ini menyatakan bahwa kedaulatan itu tidak ada pada Tuhan, tetapi pada negara itu sendiri. Negaralah yang menciptakan hukum, jadi segala sesuatu harus tunduk kepada negara. Negara di sini dianggap sebagai suatu keutuhan yang menciptakan peraturan-peraturan hukum. Jadi, adanya hukum itu karena adanya negara, dan tiada satu hukum pun yang berlaku jika tidak dikehendaki oleh negara. Penganut teori kedaulatan negara ini antara lain adalah Jean Bodin dan George Jelinek. Hanya perlu kiranya di sini diperhatikan bahwa pada hakikatnya teori kedaulatan negara itu hanya menyatakan bahwa kekuasaan tertinggi itu ada pada negara. Entah kekuasaan itu sifatnya absolut, terbatas, dan ini harus dibedakan dengan pengertian ajaran stat absolutisme. Karena sejatinya dalam ajaran kedaulatan negara itu pada prinsipnya hanya dikatakan bahwa kekuasaan tertinggi itu ada pada negara. Hanya demikian. Kekuasaan tertinggi itu mungkin bersifat absolut, tetapi mungkin juga sifatnya terbatas. Sedang dalam ajaran stat absolutisme dikatakan bahwa kekuasaan negara itu sifatnya absolut, jadi berarti tidak mungkin bersifat terbatas. Dalam arti bahwa negara itu kekuasaannya meliputi segala segi kehidupan masyarakat, sehingga mengakibatkan para warga negara itu tidak lagi mempunyai kepribadian, karena semuanya sudah diatur. Selain itu, bahwa dalam kedaulatan negara dapat bersamaan dengan liberalisme. Sedangkan kalau dalam stat absolutisme tidak dapat dikatakan liberalisme. Hal ini logis dan dapat dimengerti bahwa soal itu berhubungan erat dengan soal kebebasan warga negara. Padahal kebebasan warga negara merupakan masalah yang prinsipil dalam setiap negara. Teori kedaulatan negara ini juga dikemukakan oleh George Jelinek. Pada pokoknya, George Jelinek mengatakan bahwa hukum itu adalah merupakan penjelmaan daripada kehendak atau kemauan negara. Jadi, negaralah yang menciptakan hukum, maka negaralah yang memiliki kekuasaan tertinggi atau kedaulatan. Di luar negara tidak ada satu orang pun yang berwenang menetapkan hukum. Maka, dalam hal ini, adat kebiasaan merupakan hukum yang tidak tertulis, yang hukum dikeluarkan atau dibuat oleh negara, tetapi ternyata berlaku di dalam masyarakat. Dan memang demikian, juga seperti yang dikatakan oleh Jean Bodin. Sedangkan kalau menurut Jelinek, adat kebiasaan itu dapat menjadi hukum apabila itu sudah ditetapkan oleh negara sebagai hukum. Terhadap teori kedaulatan negara ini, kiranya ada yang mengajukan keberatan akan kenyataan perihal hukum dianggap sebagai perwujudan daripada kemauan atau kehendak negara, dan baru mempunyai kekuatan berlaku apabila telah ditetapkan oleh negara tersebut. Kenyataan yang sebenarnya ialah bahwa negara itu sendiri tunduk kepada hukum. Pendapat demikian dikatakan oleh Leon Duguid dan juga Kreb pada buku mereka. Yang pokoknya, Kreb menentang pendapat Jelinek itu, karena pendapatnya tersebut menurut Kreb bertentangan dengan kenyataan. Terhadap keberatan tersebut, Jelinek mempertahankan pendapatnya dengan mengemukakan sejarah Selbstbindung, yaitu ajaran yang mengatakan bahwa negara dengan sukarela mengikatkan dirinya atau mengharuskan dirinya tunduk kepada hukum sebagai penjelmaan dari kehendaknya sendiri. Ajaran Selbstbindung tersebut bukanlah Selbstbindung dari negara, tetapi Selbstbindung dari organ-organnya atau pemerintah, yaitu orang-orangnya. Persoalan selanjutnya ialah, apakah yang merupakan faktor daripada Selbstbindung tersebut? Jawaban terhadap persoalan ini ialah bahwa pertama-tama dalam lapangan hukum itu, selain faktor-faktor kemasyarakatan, juga ada faktor-faktor ideal, yaitu faktor hukum, kesadaran hukum, dan rasa keadilan. Ini adalah jawaban dari Jelinek, yang merupakan faktor dari Selbstbindung tersebut. Selanjutnya, menurut Kreb, hal-hal tersebut sesungguhnya terletak di atas negara. Dengan demikian, maka lalu di atas negara masih ada barang sesuatu berdaulat, yaitu kesadaran hukum tadi. Jadi menurut Kreb, yang berdaulat itu bukanlah negara, tetapi hukumlah yang berdaulat. Maka dengan demikian timbullah ajaran baru lagi tentang kedaulatan, yaitu teori kedaulatan hukum yang akan saya jelaskan selanjutnya.
Selanjutnya, ada teori kedaulatan hukum. Menurut teori kedaulatan hukum, yang memiliki atau bahkan yang merupakan kekuasaan tertinggi di dalam suatu negara adalah hukum itu sendiri. Karena baik raja atau penguasa maupun rakyat atau warga negara, bahkan negara itu sendiri, semuanya tunduk kepada hukum. Semua sikap, tingkah laku, dan perbuatannya harus sesuai atau menurut hukum. Jadi, menurut Kreb, yang berdaulat itu adalah hukum. Kreb juga berpendapat yang menjadi sumber hukum adalah rasa hukum yang terdapat dalam masyarakat itu sendiri. Tiap-tiap individu mempunyai rasa hukum, dan bila rasa hukum itu telah berkembang akan menjadi kesadaran hukum. Kesadaran hukum adalah salah satu fungsi daripada jiwa manusia yang mengadakan reaksi terhadap perbuatan-perbuatan manusia dalam hubungannya dengan manusia-manusia lain dalam kehidupan bermasyarakat. Struycken memiliki pendapat yang berbeda dengan Kreb. Ia mengatakan bahwa pendapat Kreb lemah dikarenakan rasa hukum itu tidak dapat dijadikan sebagai sumber hukum. Rasa hukum itu akan berubah-ubah pada setiap masa, dan rasa hukum itu akan berbeda antara tiap orang. Dengan demikian, rasa hukum itu tidak dapat dijadikan sebagai sumber hukum. Sebab jika didasarkan pada rasa hukum, tidak akan tercapai hukum yang bersifat umum, akan tetapi akibatnya akan menimbulkan perilaku anarki. Ajaran ini sebenarnya sudah lama diungkapkan oleh filsuf Aristoteles, bahwa tak akan bisa diketemukan seorang bijak atau filsuf yang dapat menjadi pemimpin. Maka yang harus memimpin adalah hukum. Seorang yang menjadi pemimpin harus bertindak berdasarkan hukum. Hal yang menarik dalam kedaulatan hukum adalah ungkapan Hans Kelsen sebagai tokoh positivisme hukum modern, bahwa seluruh kesadaran hukum, universal hukum dari masyarakat adalah bersifat memaksa atau imperatif. Negara dan hukum saja, maka kedaulatan negara sama saja dengan kedaulatan hukum. Untuk penjelasan mengenai teori kedaulatan selanjutnya, yaitu teori kedaulatan raja dan teori kedaulatan rakyat, akan dijelaskan oleh rekan saya Sekar Ningsih di part video selanjutnya.